Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Mas. Oke, kita mulai Mas. aja ya buat kelas kita pada siang hari ini. Oke, materi kita akan terusin ke yang kemarin ya. Kemarin kita masuk ke beginner ya, sekarang kita ke intermediate. Oke, intermediate backend. Nah, ini atau ini ya role-nya ya seperti biasa. Terus ini prerequisite-nya yaitu basic Golang ya. Intro Golang kita udah semua ya. Terus ini ada, sorry ini Yarn ini aku hapus ya. Yarn ini adalah ininya si ini JavaScript ya, Mas? ya, dia package manager apa manajemennya npm ya, apa Node.js ya, Ya, selain Node npm Notem kan mod. ada npm sama pnpm, ada Yarn. start. Nah, ini objektifnya ya sebenarnya singkat ya, ada pagination, test, authentication, course, upload. Ini pagination kita tinggal dulu deh, ini kita hari Jumat aja ya. Jadi kita nggak akan ke sini karena codingan kalian ntar kompleks banget di bagian produk. Jadi biarin dulu aja. Terus karena hash sama authentication ini udah ini ya, kita akan bikin apa baru user. Kita akan bikin table user. Oke, untuk course ini kemarin course sudah tak ajarin kan? Belum. Udah, Ya Mas. hari Jumat. Maksudnya Hari Jumat. cuma Ya, suruh penjelasannya belum, tapi cuma suruh tempel-tempel doang kan? oh ya, penjelasannya yang belum kan. Tapi udah ini ya emang kayak tempel-tempel doang emang. Course itu sifatnya itu kayak kayak nge-inject ya. Jadi kalian akan memberikan akses dari ininya. Terus upload image. Upload image kita pakai Golang asli. Kita nggak pakai library apapun. Terus kalau misal ada yang, Mas, aku pakai library, oh silakan. Tapi tetap harus jalan ya uploadnya ya. Jadi gini, kalian boleh pakai library yang emang mirip sama ininya gitu, tapi jangan sampai kamu ganti framework atau Golengnya sendiri itu diganti. Itu nggak boleh. Kayak gitu. Autentikasi sama otorisasi. Oke, sip. Gini, kita bikin skenario sederhana deh. Misal siapa si William, Will. Misal kamu kamu ke kantor lah. Gitu. Nah, misal kamu seorang pegawai, kamu Ya. seorang masuk di divisi IT, junior programmer. Nah, kamu ketika masuk kantor, pertama kali masuk kantor bakal dicegat sama namanya siapa? Security. 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 Bakal di ini kan, bakal dicek kan, kamu itu apakah kamu karyawan atau bukan. Ya. Nah, itu autentikasi. Kamu itu boleh masuk enggak? Hmm. Paham? Hmm. Nah, terus kamu masuk ke kantor tuh, Will. Nah, di Ya. kantor kan banyak ini ya, banyak apa kayak Gitu. divisinya banyak. Ada finance, ada IT, ada bisnis dan lainnya ya. Nah, terus ada juga ruangan bos atau CEO ya. Nah, IGN, sekarang IGN. aku tanya, kamu kan punya hak akses nih. Berarti kalau Ya. kamu seorang junior programmer, akses kamu kemana? IT. Divisi IT. Boleh gak kamu ke kantor apa ke ruangannya CEO masuk? Nggak boleh. Nggak, belum, Nggak belum bisa. boleh. Nah, kalau gak diizinin, nggak boleh kan? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak punya hak aksesnya. Nah, sip. Itu otorisasi. Paham kan? Paham. Nah, jadi autentikasi itu kamu itu layak nggak? Boleh masuk. Ini nggak? Apa kamu itu benar nggak? Seorang ini gitu loh. Nah, tetapi kalau kamu udah boleh masuk, kamu itu belum tentu kamu itu boleh masuk ke semua gitu. Kalau kita bawa konteks ini ke dalam lingkup IT ya, ibaratnya gini, pernah nggak sih kamu eh, aplikasi, kita contoh aplikasi kayak apa ya, yang semua menu nggak bisa di, nggak semua menu bisa diakses apa?
BCA prioritas. Nah, tuh BCA prioritas memang M-Banking misal. Nah, M-Banking ini kalau yang prioritas itu kamu harus ngelengkapin data dulu atau apa dulu baru kamu bisa mengakses menu tertentu. Betul. Nah, jadi kamu itu status privilege-nya itu naik dari yang user biasa jadi prioritas. Paham? Paham. Nah, gitu. Jadi kalau kalau otorisasi itu kamu punya akses lebih, kamu punya privilege buat ke situ. Jadi untuk itu kamu harus mendapatkan aksesnya terlebih dahulu. Gampangnya gitu. Nah, kalau secara ini ya apa? Secara bahasa kayak gitu. Apa ini proses verifikasi identitas. Sedang otorisasi kamu itu hak akses untuk mendapat resource. Nah, gampangnya pakai studi kasus yang tadi. Nah, oke, dari teman-teman paham nggak bedanya autentikasi sama otorisasi? Paham. Paham ya? Hasbi sama Wira, paham? Siap, paham, Mas. Oke, JWT. Oke, ketika kita ngomong JWT, itu mirip kayak gini. Pernah ke ini nggak, parkiran ini apa, kayak rumah sakit atau parkiran kantor gitu. Ketika kamu ke parkiran, itu ada mesin apa namanya? Tuh, Ini karcis. nah, Karcis. karcis. Kamu pertama ngapain? Ngambil karcis. Nah, ambil karcis kan, habis itu kamu naruh ini. Naruh Nah, secara motor. nggak langsung sebenarnya, tahu nggak sih kalau di di belakang itu CCTV itu akan ngecek nomor Plat nomor. apa kendaraan kan? Iya. Nah, itu ketika kamu pulang, si karcis itu kan diberikan, itu akan dicek apakah sama dengan nomor kendaraan yang kamu berikan. Nah, kuncinya di sini adalah dia akan mengenerate namanya kode-kode unik, ya nggak? Kamu pernah nggak kalau lihat kartu parkir ada kode-kode unik kan? Ya nggak? Ya, Mas. Dan aku yakin kamu nggak paham itu maknanya apa. Tapi di balik layar itu ada gabungan dari tanggal, waktu, nomor urut, sama nomor dari plat nomor kamu. Makanya kalau kamu biasanya kalau itu kan di rumah sakit kan kadang ditulis tuh apa diketik kan nomor plat nomor kamu kan, ya nggak? Ya nggak ada Ya. CCTV-nya biasanya gitu diketik dulu gitu. Paham guys? Nah, jadi gini. Terus apa hubungannya Mas sama JWT? Lah, ini JWT adalah kita ibaratin token yang untuk kamu gunain ketika kamu pengen mengakses resource tertentu. Ibaratnya karcis kamu lah. Nah, JWT sendiri itu ada 3 bagian. Oke, untuk memahami lebih lanjut, kita akan buka websitenya JWT. Jadi kalau kamu jelasin JWT itu, kamu harus masuk ke jwt.io. Oke, di sini ada, kalau kamu perhatiin ya, ada token yang isinya adalah random string ya. Yang mana random string ini itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah merah, ada 3 warna ya, warna merah, warna ungu, sama warna biru. Nah, warna merah itu apa sih? Itu adalah header. Nah, ini adalah bagian pertama daripada si JWT. Ini menunjukkan apa sih? Satu, algoritma yang dipakai. Nah, satu itu algoritma yang dipakai, algoritma hash. Jadi hash password itu algoritmanya, algoritma hash. Ada banyak ya, algoritma. Ada banyak. Ada hash list. Hash list. Nah, ada MD5, ada MD4, ada SHA-1, ada SHA-2, dan lain. Ini adalah metode untuk
menginskripsi suatu data. Nah, ini dia pakai HS256, metode enskripsi. Metode enskripsi itu apa sih? Metode kita ngubah dari semisal kata-kata, semisal hasbi, hasbi diubah ke random string. Nah, itu ada caranya. Nah, aku nggak akan memberitahu apa ya, menjelaskan lebih lanjut karena itu berbeda apa ya, kayak itu ranahnya ke cyber security. Nah, misal kita pakai yang lain, bisa beda kan? Nah, beda, itu beda ranah ya. Untuk mengubah, cara mengubahnya, cara pelajaran itu beda. Yang penting kita itu tahu cara bikinnya kalau reprogram. Nah, terus tipenya apa? Tipe tokennya adalah JWT, yaitu JSON Web Token. Token yang digunakan, token, jadi JSON Web Token. Jadi tipenya itu adalah JSON, dia itu digunakan di website, ya itu adalah token. Token yang dia itu tipenya JSON digunakan di website, di web ya. Oke, terus ada namanya payload. Payload itu bagian yang ungu ini. Payload itu apa sih? Jadi payload adalah informasi yang ini ya, yang berisi tentang ini adalah ini ya apa, informasi yang berada atau disisipkan ke dalam suatu token. Contohnya gini, tahu nggak sih kalau kamu masuk ke dalam ini apa, mana ya, yang pakai kartu itu apa, masuk ruangan yang pakai kartu, ada yang pernah? Teman-teman ada yang pernah? Perpustakaan, Mas. Nah, perlu nggak kamu itu ngetikin nama kamu gitu apa-apa? Perlu nggak? Nggak perlu kan? Enggak. Kecuali kartu kamu lagi error. Nah, sadar nggak ketika kartu kamu itu kamu scan, otomatis nama, nomor anggota itu udah ada. Bener nggak? Bener kan? Betul. Betul. Nah, berarti secara nggak langsung di dalam kode, di dalam kartu kamu itu berisi payload. Jadi informasi yang disisipkan ke dalam suatu ID. Paham? Paham nggak? Paham, Mas. Paham, Mas. Paham, Mas. Nah, itu nama payload. Semisal payload ini kita ganti deh. Rata-rata payload isinya apa? Satu adalah user, name user. Dua adalah IAT. IAT itu adalah kapan dia expired. Ini berapa? Kalau kamu pengen tahu ini berapa ya, nih programmer harus tahu ya namanya. Pernah ini nggak lihat di ini ya, database itu ada tanggal yang tulisannya timestamp, tahu nggak? Ya, Mas. Tahu. Tahu kan? Nah, kita harus belajar namanya epoch time. Nah, epoch time itu, nah ini. Jadi misal gini, tahun 2024 bulan ke-1 hari apa tanggal 230 jam 6 menit ini, waktu ini GMT, itu ketika dia diubah ke dalam epoch time ya, atau string time ya, sorry, number time kayak gini. Nah, kalau kita ubah ke tadi ya, kita konversi jam berapa? 2018 Januari, paham? Jadi ini adalah standar yang kita gunakan buat kita menuliskan suatu string apa, suatu ini ya, apa, suatu waktu yang ada di database. Biasanya kita pakai. Jadi waktunya itu bentuknya satu angka kayak gini. Bukan bentuknya kayak ya kalian tulis di tanggal kayak gini ya, bukan. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, jadi IAT itu kapan dia expired. Nah, misal kita nambahin email, email, eh, John,
Nah, ini dia akan disisipkan ke dalam sini. Nah, ini bisa kamu ambil ya payloadnya ya. Nah, kemudian ada yang bagian terakhir yaitu yang biru atau verify signature. Verify signature itu apa sih? Dia adalah coding unik yang mana itu yang tahu itu kamu sendiri. Contoh aku bikin WRT 123. Nah, ini adalah secret key atau kunci rahasia yang kamu gunain untuk kamu bisa mengakses si JWT ini. Jadi ini adalah kuncinya. Gitu. Jadi oke, di dalam JWT itu berisi 3 hal ini. Header, payload, sama signature. Oke, sampai sini paham? Paham ya konsepnya ya? Kalau paham mas konsepnya, tapi kalau verify itu misalnya kayak password gitu mas, password atau Nah, kayak apa mas? ya kayak password, tapi ini password buat kamu bisa ngehash Oke. password ini. Kan ini kan token kan coding kode ya. Nah, Ya. untuk bisa mengakses si ini, kamu harus memiliki ini verify signature-nya. Oke, Paham ya? oke mas. Oke. Ntar lebih jelasnya ketika udah masuk coding. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini skemanya ya. Skemanya itu adalah ketika kamu, si user ya, ketika dia itu pengen login, nah itu akan dicek apakah dia itu udah ada belum. Kalau belum ada, maka dia register dulu. Kalau udah ada, dia akan dapetin token yang mana si token itu digunain akan di-set di barrier token. Ntar aku praktekin pas kita ngoding ya. Nah, ketika dia itu benar tokennya, maka baru kamu bisa dapat nge-get si API itu. Kalau enggak, ya udah ada tulisannya apa ya? Tulisannya itu server need token. Betul? Kayak gitu kan biasanya server need token kata-katanya. Kalau nggak salah ya. Jadi kalau kamu nggak punya akses, kalau nggak punya token, ya betul server need token. Kalau tokenmu salah, berarti token apa gitu. Tokenmu expired, token expired. Jadi ada penjelasannya. Oke, itu skemanya. Jadi dari awal register sampai kamu bisa mengakses resource itu. Oke, course. Course. Course itu singkatan. Ada atau cross origin resource sharing. Nah, apa itu? Kemarin sempat aku ini ya, mention ya. Contohnya gini, kamu ada di domain namanya domain a.com. Nah, ketika domain a.com itu datanya diminta sama domain b.com. Nah, secara default ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia beda ininya apa? Beda domain. Sedang ini domain A, ini domain B. Dia nggak bisa dapetin resource atau data-data apapun ya itu ke domain B. Nah, caranya ketika kita mengizinkan domain A ke domain B, maka kita harus nge-set up course-nya. Nah, setup-nya kemarin udah tak ajarin ya, bikin di course itu, terus kita inject ke controller-nya. Baru nih si domain B dan lainnya ya, yang kita udah daftarkan, itu boleh diakses. Itu doang sih kalau course. Paham course? Berarti kalau course mah udah ada ininya mas ya, kodenya, kita gak perlu ngedit sedikit pun, cuma langsung inject aja gitu. Iya, itu doang. Tapi itu Oke. penting. Kalau kamu nggak paham, kamu gambarannya gini, kamu front end, terus dapat error course. Kamu ngira codinganmu yang salah. Gimana? Sampai kapanpun ya kamu nggak bakalan bisa coding. Iya nggak? Yang salah bagian backend. Ini kan backend kan? Ini error backend ini tuh. Kalau kamu apa ya mikir, Mas, aku kok nggak bisa ngakses ini ya resource-nya ya Mas. Kok aku nge-get kok error mulu gitu. Padahal udah bener codingannya, udah sesuai gitu. Sesuai dokumentasi, sesuai di ini. Ya iyalah, wong course-nya belum disetting sama back-end-nya. Ini penting banget ya.
Kamu front end juga harus paham ini. Jadi error itu error yang front end apa back end. Kalau error back end, ngomonglah kamu sama mas back endnya, mas, mohon maaf mas, ini ada course-nya belum disetting mas. Minta tolong ya mas, course-nya disetting dulu. Jadi kamu bisa ketika udah disetting, terus ini pasti dari back end-nya ngomong, oke mas Hasbi silahkan dicek apa di get lagi datanya. Oh iya mas udah bisa. Itu ingat-ingat ya, kamu sebagai ini ya, programmer yang baik, kamu harus tahu ini error itu yang bagiannya mana. Jangan sampai error kamu itu nyalahin orang lain. Malu, ya nggak? Tuh. Jadi harus tahu. Oke, ini upload file dan catching Redis. Ini catching Redis kita nggak akan ini ya pakai ya, karena nggak bisa di deploy kan. Tapi tetap kita akan ajarin secara konsepnya aja. Nah, ini kita untuk ini ya, salah salah satu ini untuk gantiin si upload file ya, itu kita bisa menggunakan Fuh ya. Tapi kita di sini pakai yang asli aja. Kita pakai Golang asli. Di sini Fuh itu menggantikan Malter untuk melakukan request multi-part data atau form data di dalam backend. Tadi udah tak sebutin ya, pas sebelum pasnya dimulai, bahwa kalau biasanya kan pakai body nih. Kalau pakai multi form data, kita pakai form data. Kayak gitu. Terus Redis. Loh, Redis itu apa sih? Redis itu singkatan Remote Dictionary Server. Dia itu semacam kayak catching API. Nah, catch, kamu tahu catch? Kalau di web, ada yang pernah dengar istilah catch nggak? iCatch ya, Mas. Nah, gini, pernah nggak kamu buka website, di mana pertama kali buka website agak lama, tapi setelah kamu buka kedua dan seterusnya, kok cepet? Iya nggak? Hmm. Nah, tahu nggak di balik layar itu yang terjadi apa? Dan nyimpen, Mas. Nah, jadi resource-resource itu, dia itu udah disimpan. Jadi ketika kamu ngakses untuk kedua kalinya dan seterusnya, itu kamu nggak usah download resource itu. Langsung masuk aja. Iya nggak? Hmm. Nah, jadi itu yang namanya cache. Jadi cache itu semacam storage yang mana itu dia itu akan menyimpan sementara file yang dibutuhkan untuk mengakses suatu website atau yang lain, itu cache. Nah, ini sama, Redis itu sama seperti cache, tapi bedanya Redis itu akan menyimpan data API. Jadi misal gini, API pertama itu akan di ini, misal kita itu nge-hit API, dia akan dicek di Redis. Ada nggak di Redis? Kalau nggak ada, maka diterusin ke database dan akan di-save di Redis juga. Jadi di-save di Redis plus di database. Tapi kalau dia udah ada, ketika kamu nge-get, dicek di Redis ada nggak? Ada, ya udah langsung dibalikin. Dan itu kecepatannya jauh lebih cepat, bahkan bisa 10 kali lebih cepat. Karena dia udah di-save di Redis-nya, tanpa kamu akses dari database, kamu udah dapat datanya. Paham? Paham kan? Jadi dia akan menyimpan sementara data yang ada di database. Nah, jadi kamu tanpa harus ngakses database, datanya udah ada di Catch Redis. Gitu. Oke, good. Kita mulai. Mas, tadi yang Redis itu sementaranya itu ada kayak expirednya gitu gak sih Mas? Ada hitungan waktunya Betul. atau memang Yang namanya sementara pasti ada expirednya. oke. Ya sesederhana itu ya, tapi untuk implementasinya tidak sesederhana itu. Lumayan rumit, bahkan sangat rumit kalau menurut aku ya. Karena dia nyesuaiin dengan struktur dari datamu. Itu ya agak agak apa ya, kalau menurut aku tricky sih. Errornya itu loh tricky. Kemarin kita namanya apa? Ini benar? Ada webnya Ya, nggak?
Itu kalau Web, web, ada webnya dia. Oh, mana sih BE apa yang web kemarin? web kalau nggak salah Mas. Web ya. Oke. Bukan. BE kita. CD Mas. Bentar. Loh. Oke. Oh, udah ada ininya. Belum ya. Kita hapus dulu. Oke, kita masuk ke ini ya. Oke, yang pertama kita kemana dulu? Ngoding alurnya. Model, Mas. Oke, config-nya kan udah ada nih. Berarti config udah nggak usah kita jalan. Berarti kita bikin baru. Berarti namanya adalah apa? Users.go ya. Oke, kita buka baru aja. Apa sih GitHub ya? Kan dia nggak mau auto complete ya. Nggak mau auto complete-nya nggak mau jalan. Nah, kita bikin struct-nya ya. Nanti namanya apa? User ya. Users. Pakai S gak? Apa Mas? Pakai S gak? Nah, Nah, terus ini punya ada namanya GORM, objek GORM ya. Oh, dia nggak mau auto import ya. Oke, model ya. Nah, habis itu kita bikin. Ini kalian sesuaiin ya. Kalau datanya lebih dari email sama password, tolong disesuaikan datanya. Ini aku nggak banyak karena kalau banyak codingannya ntar banyak juga. String. Terus password ini ntar kalian lihat ya, dia maksimal berapa, terus harus pakai huruf besar kecil. Itu silakan kamu buka dokumentasinya. Oh, jadi ntar nggak asal password. Kalau ini kan password asal juga bisa masuk ya. Jadi validasinya taruh di sini.
ada password, terus string. Oke, ini udah ya. Oke, terus adalah yang di dalamnya ada dua, yaitu ketika kita register, yaitu create user, sama kita mencari si email. Create user itu new user, tipenya adalah user. User. Nah, dia mengembalikan core Chrome DB. Terus dalamnya itu return config titik titik. Nah, kita bikin apa? Si new usernya. Nah, oke, oke, abaikan dulu merahnya ya. Ini merah kenapa? Karena ininya dulu. Sip. Habis itu kita bikin find. Find ini aku menggunakan ini ya, raw query. Jadi ini teman-teman kalau pengen bikin raw query, silahkan lihat tekniknya kayak gini. Input, user. Nah, dia mengembalikan array ya, user. Nah, pertama kita akan bikin variabel penyimpannya dulu. Aku beri nama item. Nah, variabel item itu berisi array kosong dari ininya, instant dari si objek ini ya. Jadi si item itu adalah instant dari si user. Nah, habis itu kita bikin config db. Nah, ini ingat-ingat kalau bikin raw query kayak gini caranya. Titik row. Nah, gimana cara manggil data ini untuk nampilin user yang emailnya tertentu. Gini kan, select. Sehingga nggak? Kalau nampilin semua kan gini nih. Bener nggak? Ya. Nah, aku pengen nampilin semua dari label apa? Labelnya user ya. Yang mana? Where email sama dengan gini kan. Aku beri petik satu deh. Misal emailnya sama dengan Maliki Zaki TOP. Misal aku isi @gmail.com. Misalkan gini, jadi aku nampilin semua data dari tabel user yang mana emailnya sama dengan. Nah, jadi kalau ada data yang emailnya ini, maka akan ditampilin semua. Ini paham kan kalau kalau data kayak gini? Paham? Nah, terus gimana kalau datanya kita ambil dari input? Nah, caranya gimana sih? Nah, ini ingat-ingat ya caranya. Jadi kalian cukup ganti datanya menggunakan tanda tanya. Nah, setelah petik 2, kalian beriin koma. Nah, kamu ambil input, ini inputan yang di atas nih. Nah, inputan kan banyak, ada input password, ada email. Nah, ya kita ambil apa? Input apa? Input email. Jadi secara nggak langsung input email ini akan menggantikan si tanda tanya. Paham? Paham nggak? Halo, halo. Iya, Mas. Ya.
baru hasilnya itu akan ditampilkan. Dia akan di-scan, dia ditampilkan ke dalam objek yang namanya apa? Item. Jadi hasil ini itu akan ditampung ke dalam objek ini. Makanya tadi kan aku bikin item nih. Kenapa? Karena itu buat menampung hasil dari si query ini. Nah, kalau udah selesai, baru nih di return. Yang di return apa? Ayo. Nah, di return ini kan lebih dari satu ya, items. Yang di return adalah items. Oke, ini paham nggak cara bikin raw query? Beneran ini? Bingung nggak? Paham Nah, Mas. Cuma saya bingung di situ Mas. Itu tapi users itu yang mana ya Mas? Saya gak lihat ada bacaan users yang user ini adalah instant table-nya ketika aku migration. Ntar migration namanya users. oke. Kayak habis ini kan udah tak bikin, baru nih kita bikin migrationnya, biar kamu gak bingung. Nah, dapat dari mana users itu? Kayak kamu nggak pernah bikin products kan? Nah, tapi ketika kamu jalanin, otomatis keluar namanya table products kan? Nah, helper ya. Nah, oke, kayak gini. Dia emang kayak gitu. Auto migration, add models, apa? Models user ya, user berbentuk objek. Sip. Oke, ini udah. Coba ya. Ya, cukup. Aku tak remote dulu. Tadi kan Hasbi nanya tentang ini ya. Apa tadi Hasbi? Yang Users Mas dari mana? users ya. Nah, users itu ketika kamu nama tabelnya kan user nih. User huruf besar. Ketika kamu migration otomatis dibikinin kayak gitu. Ini Hasbi. Aku nggak bikin kan? Karena setara standarnya gitu. Huruf kecil semua dan belakangnya bakal ditambah S. Oh gitu. Berarti misalnya produk gitu Mas depannya Jadi B gitu. P products. berarti is products dan P depannya itu otomatis jadi kecil juga gitu ya. Heeh. Nggak akan, Oke. pokoknya semua huruf itu jadi lowercase semua. Dan bakal akhirnya ditambah S. Itu emang standarnya ORM kayak gitu. Kamu pakai ORM di Express, kamu pakai di Laravel, ya kayak gitu, pakai S standarnya. Itu ya, paham ya? Asalnya dari mana? Dari migration jawaban. Oke, udah ada ya.
Oke, kita lanjut. Setelah model kemana? Yo, ayo, masih ingat gak? Habis dari model. Halo, halo Controller, guys. Mas. Oke, biar gak lupa, berarti kita bikin harusnya sejak awal kita namanya product controllers ya, product controller, user controller. Tapi nggak apa-apa, nih, udah terlanjur kayak gitu. Aku baru ingat kalau di Laravel kan gitu. Sini aja. Kita bikin yang gampang dulu ya, register. Nama fungsinya register user. Oh iya, kita pakai hand ya. Oke, bikin dulu if request method apa berarti? Post ya. Terus else-nya apa? Ayo, masih ingat nggak? Error ya. Request method error get request. Oke, sip. Baru codingannya kita taruh sini ya. Pertama, kita bikin variabel yang mana variabelnya itu berisi adalah input dari nah, models with user. Jadi si objek input ini dia adalah instan dari si user. Jadi dia merepresentasikan ini kelas, ibaratnya ini kelas, ibarat ya, kalau di Golang kan nggak ada kelas. Ibarat ini kelasnya ya, ini objeknya. Jadi si input itu merepresentasikan objek realnya dari si user. Habis itu kita bikin error. Nah, JSON decode, jadi kita new decode. Nah, ini kita ambil dari body. Nah, ambil request dari body. Nah, terus kita decode. Decode dari si input. Nah, C. Oh, ya. Jadi ini pertama dari body ya. Habis itu kita tampung ke dalam hasil dari request body-nya ke dalam input yang kita udah ini. Nah, di situ kita pakai if nil, if error ya. Kita kembalikan. Oke, empty-nya dia tampung gitu. Oke, ini kalau error. Ketika kita inputin error. Habis itu ini yang baru. Nah, kita bikin namanya hash password. Nah, ini perhatiin ya cara bikinnya ya. Jadi kalau password itu nggak boleh langsung disimpan ke dalam suatu database. Nggak boleh. Jadi dia harus dihash dulu, baru isinya itu bukan password aslinya. Gini deh, ketika kamu register, apakah password kamu yang disimpan ke database? Langsung saklek apa yang kamu inputin disimpan apa enggak? Ayo, aku tanya. Ayo, teman-teman. Enggak kayaknya, Mas. Nah,
dia akan dirubah ke dalam random string kan, kayak JWT tadi loh. Hmm. Nah, cara ngubah kayak gitu pakai apa sih? Nah, ini aku ajarin. Pakai package yang namanya bytecrypt. Nggak boleh ya kayak gitu ya, nggak boleh langsung disimpan. Dimarahin kamu kalau bikin sistem kayak gitu. Nah, package-nya namanya bytecrypt. Nah, ini ya kita install dulu. Package-nya namanya bytecrypt. Ke get. Nah, wes. Nah, udah ya. Dari versi 16 ke 18. Nanti dia udah ada ya. Kita klik bytecrypt. Nah, terus kita generate si passwordnya. Nah, yang kita generate apa? Hasil inputan dari ini. Ini bentuknya dia tipenya ke byte ya. Ini kalau nggak tahu kenapa aku ini, karena dia itu castingnya ke byte. Ingat Atowi sama Itowa, tahu nggak? Buat apa dia? Buat nge-convert Convert. kan? Nah, Betul. ini cara cepatnya ya. Kalau cara cepat kan ada yang string, ada inilah. Si Bcrypt ini dia nggak bisa menerima inputan secara langsung kayak input password. Kenapa? Karena tipe datanya adalah string. Sedangkan Bcrypt, generate password ini, dia adalah tipenya byte. Paham? Si password itu harus tipenya byte. Dia nggak bisa string. Oleh karena itu, kita ubah dulu tipenya dari string ke byte. Password ya. Nah, ini berarti memenuhi syarat parameter pertama ya. Parameter pertama terpenuhi. Terus parameter kedua apa? Parameter kedua adalah si Bcrypt cost. Bcrypt default cost. Kita pakai defaultnya aja ya. Nah, setelah itu password yang kita inputin akan berubah jadi ini. Ini deh, kita coba debak aja ya. Kita coba debak aja. Hmm, kita debak. Input password ya. Bikin routingannya dulu. Berarti routingannya namanya tetap domain aja. Ini aku nggak tipe kan, register tuh saya ini kan, Aman, Mas. register user. Oke, error kan? Ini belum kita sambungin ke model ya, kita cuma debak doang. Jadi si ini kita lihat sebelum sama sesudah ya. Jadi apakah password sebelum sama sesudah itu sama apa beda? Ya, metodenya post ya, terus register, register. Jadi row
JSON. Pertama apa? Email ya. Iya, Mas. Email, tes. Terus kedua password. Nah, beda kan? Yang ini adalah si tes. Jadi munculnya si tes 123 ketika dia dikonversi ke dalam byte, hasilnya kayak gini. Ketika kita hash ya. Nah, santai aja, jangan panik ya kalau kayak gini. Karena memang aturannya kayak gitu. Oke, kita lanjutin ya. Nah, si hash ini kita ubah ke dalam tipenya string. Kita bikin variabel password, password, yang mana password itu dia akan mengubah, kita akan ini ya, kita nggak pakai atowi itowa ya, kita pakai cara cepetnya ya, kelamaan ya, kita pakai ini. Nah, oke, kita ubah ke string. Habis itu kita masukkan ke dalam suatu objek. Nah, yang mana objeknya itu dia menginstan dari ini, kita bikin email. Email dia ambil dari inputan email. Password dan ambil dari password. Oke. Nah, ini ya, coba tampilin. Ini coba kita tampilin ya. Ini perhatiin ya cara aku debug ya. Cara untuk nampilin isinya apa-apa. Ini perhatiin ya. Nah, terus tadi perasaan udah nih. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin lagi. Nah, kita post. Nah, ada ya. Maliki Zaki. Nah, ini hasilnya. Random stringnya ini ya. Di email sama itu. Oke, masuk ya. Oke, kita lanjut. Tadi yang UTC itu apa Mas? Waktu waktu pengisiannya ya? Yang mana UTC mana?
di tadi di Postman. Oh ya, jadi dia kan ini otomatis keisi yang create 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 add-nya itu. Oke. Ntar kita akan sesuaikan ketika kita request-nya dari database dapatnya ya. Kita akan seleksi datanya. Kan udah jadi nih, habis itu kita melakukan ini ya, request ke namanya database. Model, kita manggil si create user-nya, dan kita panggil si new user. Nah, ini hubungannya berarti sama si model ini ya, new user ya. Nah, habis itu hasil dari REST ini kita apa? Kita ini ya, apa? Enggak akan kan dia post ya, berarti kita pakai kita nggak perlu ini ya. Ini gini aja. Nah, sip. Kita bikin namanya kemarin apa sih? Kalau pesan itu MSG ya. Hmm, kita copy aja deh, biar nggak terlalu lama bikinnya. Nanti ini apa pesannya? Pesannya User ada berhasil dibuat. register, successful. Ini ya. Oke, tungguin dulu. Oke, udah jalan. Kita tes ya. Ya, oke. Berhasil kan? Udah sesuai dengan ini ya. Gis- Register apa register sih? Register ya, ini ya. Register successful. 200. Oke, kita cek di apa Laragon ya? Laragon. Maka datanya udah ada. Kita open. Kita cek datanya. Masuk ya. Passwordnya juga udah sesuai dengan standar ya. Nah, oke. Clear ini untuk register. Paham cara bikinnya? Paham ya? Halo teman-teman. Ya Mas. Ah Mas. Yo mas. Gampang kan? Ya kayak post biasa ya. Yang susah itu adalah login. Oke, untuk bikin login kita akan bikin JWT-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita bikin JWT-nya, jangan bikin ininya. Jadi servisnya bikin dulu, baru bikin ininya. JWT itu ada di sini. Nah,
Ini kita bikin di helper. Ini beri namanya jwt.go. Mana sih? Get helper, kita bikin function namanya generate token. Ingat, harus huruf besar. Tempatnya generate token. Nah, si generate token itu nangkep apa aja sih? Satu, secret key sama email ya. Secret key dari mana? Dari apa? Environment ya. Jangan sampai kamu naruh di variabel, dimarahin kamu. Ingat-ingat kunci-kunci yang penting-penting itu taruh di variabel env ya. Ini berbahaya sekali ya. Kalau kamu, loh kok bikin env-nya kok di situ gitu. Yang ngajarin siapa? Mas Zaki gitu. Waduh, udah deh. Secret key ya. Terus sama email. Tipenya apa? String ya. Nah, terus dia mengembalikan dua hal. Dia mengembalikan satu string, dua mengembalikan error. Ini udah standarnya gitu ya. Nah, langsung tak ini aja ya. Ini codingan standarnya dari JWT-nya udah. Nah, tak. Time. Oh, ini belum. Kita belum install JWT-nya ya. Makanya error. Good, get. Harusnya udah nggak merah. Udah nggak merah kan? Nah, nih. Pertama, kita akan bikin tokennya dulu dengan kita mengeset ininya. Nah, kalau kamu pakai metode ini hashnya yang lain, ini kan aku pakai hash 256. Boleh ganti hash yang mana. Habis itu kita mendapatkan ininya ya, apa JWT-nya, kita bikin klaimnya. Nah, klaim itu apa sih? Satu, klaim itu untuk nambahin data-data payload yang akan kamu simpan di dalam JWT. Itu klaim ya. Yang satu adalah email. Dua, expired. Jangan masukin password. Ingat ya, please. Jangan masukin password ke payload. Berbahaya. Nggak usah ya, nggak usah dimasukin. Jadi email, role, ini ntar tambahin, minta tolong tambahin sendiri ya. Role. Ini aku nyontohin doang, jadi ini nggak ada role-nya ya. Jadi role-nya dimasukin. Kayak ini loh, siapa sih? Siapa? William ya? Kan ada role-nya tuh William. Ada Mas, ada. Nah, ntar role-nya taruhnya di sini aja ya. Mas JWT-nya ya. contoh kan ya. Oh ini jadi itu Nah, JWT itu yang buat terus login doang. IAT tadi, IAT kita bikin waktu sekarang ditambahkan sejam. Terus aku convert ke Unix apa Apache yang tadi ya. Nah, aku taruh, aku bikin si payloadnya dengan nama expired. Kalau tadi kan IAT tuh. Nah, kalau aku namanya expired aja dia. Lebih make sense ya namanya ya. Habis itu kan ininya apa? Headernya udah, payloadnya udah, kurang apa? Header, payload udah. Terakhir apa? Verify signature. Nah, betul, verify signature. Jadi verify signature dia diubah ke byte. Kenapa byte? Nah, iya metodenya mintanya byte. Nah, mintanya byte, jadi harus byte ya. Nah, kalau error ditampilin ini. Nah, terus terakhir dikembalikan berupa token token string ya. Dan kalau
errornya nil sama token string. Dan dibalikin. Baru nih kita bikin ininya apa? Login. Hand. Aku lupa mulu. Hand. Login user. Nah, login user itu gimana flow-nya? Pertama kita validasi dulu. Apakah si user dan password itu udah ada di database nggak? Iya nggak? Login itu kan sebenarnya kan proses bandingin apa yang kamu inputin sama yang di database itu ada. Gitu kan? Nah, jadi kayak gini prosesnya. Nah, pertama kita bikin dulu ya. If request method sama dengan post. Else-nya adalah get request. Nah, udah. Habis itu baru kita codingannya. Sama, kita bikin var, input, model, kan user lah. Dari model, dari user. Ini kok interface. Nah, baru di sini kita bikin validasinya. Validasinya kita bikin namanya validate email. Nah, untuk validasi email, kita akan bandingin apakah email itu ada. Nah, nah kalau emailnya ada, maka dilanjutin. Tapi kalau nggak ada atau kosong, maka kita run. Kalau dia mengembalikan ini ya, kosong, maka kita akan beriin ini ya, header 404, sama kita beriin pesan yaitu email is not found ya. Habis itu kita validasi ini apa passwordnya. Yang bikin for range. Nah, ini adalah si users. Ini validate email. User. Nah, kita akan bandingin apakah password yang kita dapat dari ini kan validate email itu kan mengembalikan semua isi ini kan. Nah, ini kan aku mengembalikannya, itu kan semua datanya. Betul kan? Ketika aku masukin email, maka kalau ada akan nampilin semua data yang emailnya kamu masukin, termasuk password kan. Nah, dia akan dibandingin apakah email yang dapat dari find email itu, passwordnya itu sama sama password yang diinputin. Itu sama kayak user password. Nah,
Terus, oke, sorry, sorry, sorry. Hmm, nih. Dia pakai ini ya, by crypt ya. Nah, ini by crypt compare. Jadi, yang untuk bandingin passwordnya itu sama apa enggak. Ini tuh for ini tugasnya apa sih? Jadi for ini itu tugasnya untuk ngedapetin password dari si email ini, dari find email. Find email kan isinya datanya banyak nih, satu objek nih. Dia akan nyari si ini apa password. Nah, cara nyarinya kita pakai for range. Nah, kayak gini. Nah, baru habis itu kita pakai bcrypt ya. Nah, bcrypt ini untuk bandingin apakah password yang diinputkan sama password yang didapat dari database itu sama. Nah, jadi kalau bcrypt itu dia validasinya itu satu arah ya. Oke, habis itu kita bikin ininya ya, secret key ya. Terserah kamu bikinnya kayak apa, tapi aku pakai QWERTY 123. Boleh terserah ini ya. Yang tapi jangan diberitahu ya. Ini kunci ininya untuk akses si JWT. Nah, JWT key kita ambil dari OS get key. Oke, kita dapat. Baru setelah itu kita jalanin si token itu. Token, koma, errornya kita nggak handle ya. Helper, sorry. Helper, titik. Sehingga token. Ya kita ini ya, parameternya JWT key sama inputan email. Oke. Nah, oke, udah dapat ya. Habis itu baru kita bikin data custom. Kalau data custom pakainya jangan ini ya. Jadi kalau data custom pakainya map. Terus email dan token. Oke, dapat token sama emailnya. Habis itu baru kita tampilin status oke-nya nggak usah ya, itu default ya. Oke, sip. Udah. Sekarang kita bikin routingannya. Bikin login.
Oke, pindah ya. Oh, sorry, kontrolernya belum. Watching that is bisa. Oke. Bentar ya. Sebentar. Ya, tadi ubah dulu metodenya jadi pause ya. Pause, ini login. Tadi emailku adalah tes ya. Nah, cek. Ya. Passwordku apa tadi? QWERTY 123 apa tes 123? Ada yang masih ingat? Squared gak pakai Y kayaknya tadi mas. Squared 123. Oke. Kita salahin dulu aja ya. Kita skenario kita salahin. Untuk ngecek ininya. Nah, coba kita beriin tes 2. Nah, set. Email is not found ya. Nah, ini kita salahin. Ini salah kan passwordnya? Nah, kita jalanin. Oh, udah benar passwordnya benar. Passwordnya malah Yang benar. Quart itu kayaknya JWT key-nya deh, Mas. Oh, coba tabriin 4 ya. Nah, benar validasinya udah jalan ya? Aman ya? Nah, nih. Dapat JWT kan? Nah, sip. Tokennya udah dapet. Nah, sekarang kita mainan di middleware-nya untuk ngebikin security-nya ya buat ini apa nggak bisa dijalanin kalau nggak pakai ini. Oke, jadi JWT itu di middleware sama di ini ya helper ya. Uh, lumayan melelahkan ya. Package astaga. Nah, ya ekstrak token sama JWT. Copy aja ya. Banyak lah. Ini nggak aku jelasin. Ini kalau kamu ngoding sendiri nemuin ini susah minta ampun, beneran. Oke, dari yang mana dulu nih? Dari mulai ini ya, ekstrak token ya. Jadi ekstrak token itu fungsinya buat ngambil token dari si barrier. Barrier itu apa sih? Nah, ini authorize ini barrier token. Nah, untuk ngambil data dari sini, itu codingannya ini. Jadi, aku ngambil dari header yang namanya authorize, aku ngambil dari barrier token, terus aku trim, aku potong, dan aku ngambil barrier-nya doang. Aku ngambil value-nya ini doang. Seperti itu. Paham? Codinganku. Ini penting banget Oh, ya. Kalau kamu ini nggak ada, error apa ya? Banyak sekali errornya. Jadi ini untuk intinya itu ngambil token value ini dari barrier token. Intinya ekstrak
Makanya namanya extract token ya. Dia itu ngambil dari si authorize. Nah, terus JWT middleware itu adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan wrapping. Istilah wrap tau nggak? Ada yang nggak paham istilah wrap? Wrap itu bahasa Indonesianya pembungkus. Dia itu pembungkus daripada si routing. Jadi itu metode untuk dia itu wrapping. Nah, ini middleware-nya ya. Nah, makanya namanya middleware ya. Kita akan mewrap si ini produk. Kita nggak akan pakai ini ya. Kita komen dulu. Kita sesuaikan namanya. Nah, jadi dia di sini si JWT middleware itu akan membungkus dari si controllernya. Jadi sebelum masuk ke controller dia akan dicegat. Ini security-nya ibaratnya ya. Dia akan dicegat sama si JWT middleware. Nah, fungsinya buat apa sih JWT middleware itu? Nah, JWT middleware itu akan ngecek apakah si token itu ada enggak. Kalau dia nggak ada, maka akan diberi metode unauthorized. Kedua, itu apakah si token itu benar. Kalau token itu benar sesuai dengan yang tadi kamu tanda tangan, itu dia akan dilanjutin, tapi kalau enggak, dia akan nah, metode tanda tangan tidak diharapkan, seperti itu. Atau mungkin salah ya, ini sorry, kalau salah juga ini kalau salah, jadi kalau salah itu unauthorized. Kalau metodenya salah, itu ini. Jadi ini ngecek kalau kosong, ini kalau JWT-nya salah, dan ini kalau metodenya salah. Nah, kalau berhasil semua, dia akan dilanjut ke ini apa proses berikutnya, next server HTTP. Jadi ketika dia dilanjutin, mana? Ketika dia dilanjutin, maka dia akan masuk ke mana? Masuk ke sini, masuk ke controller data produk. Seperti itu. Oke, paham ya untuk prosesnya? Oke, nah, middleware-nya udah tak save belum? Jadi save. Kita ganti ya ke get data products. Nah, ketika kita get, maka unauthorized. Nah, tapi ketika kita, nah, sekali, ketika kita udah login, ini sih, ketika udah login ya, kan kita login, kita dapat si token ya. Nah, si token itu kita gunain di unauthorized, barrier token, taruh sini, kita send, maka dia akan dapat datanya. Oke, seperti itu. Oke, ini untuk ininya ya, apa si JWT-nya. Oke, sip. Ya, Oke, paham. aku recording stop ya dulu ya.